SE juga waktu itu. Maaf, Kemudian ikut nggak apa-apa Kak Rati. Terus pernah ikut Indofood Leadership Camp, kemudian Indofood Leadership Camp lagi gitu kan. Lalu working experience-nya, di sini teman-teman bisa lihat kebanyakan menjadi teaching assistant, kemudian private teacher, admin freelance, dan yang lain. Nah, kalau untuk experience di bidang public speaking-nya ini luar biasa ya, nggak usah ditanya lagi. Beliau itu salah satu founder dari biarbisa.id ya Kak. Itu punya Kak Niki sendiri. Bener ya Kak? Iya. Jadi beliau ini bergelut di bidang public speaking seperti itu. Nah, kemudian beliau juga pernah menjadi finalis mahasiswa berprestasi dari Unpad di Fakultas Agriculture. Kemudian moderator dan MC experience di sini banyak banget. Kemudian organisasinya juga banyak, pernah bergabung di Paguyuban Alumni KSE juga. Ini sampai sekarang. Kemudian di KSE tentunya, KSE Unpad ya Kak. Lalu pernah menjadi protokoler media dan juga BEM di Unpad. Untuk Master of Ceremony-nya tentunya MC-MC di engagement ya Kak, wedding, kemudian di beberapa acara nasional, seminar nasional, bedah buku, lalu ada kejuaraan tarung derajat antar mahasiswa se-Jawa Barat. Pokoknya sudah melalang buana kemana saja nih Kak Niki. Jadi pengalamannya insya Allah mungkin bisa nanti di-sharing ke teman-teman supaya lebih berani lagi untuk berbicara tentunya. Nah, mungkin itu sedikit dari CV Kak Niki. Seperti itu. Dipanggilnya Kak Niki ya, Kak? Iya, kakak aja. Kan masih muda ya sama kayak Lintang ya? Iya, kita masih muda tuh semuanya. Yang ada di sini. Nggak beda jauh lah sama teman-teman peserta yang datang hari ini. Oke, mungkin langsung aja ke Kak Niki untuk menyampaikan materi. Silakan Kak Niki. Terima kasih Lintang sudah mengenalkan saya dengan sangat baik. Teman-teman, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Ah, nih suaranya nih. Pagi. Masih pagi, ini kan hari Minggu ya. Masih jam 9. Harusnya sih teman-teman masih semangat nih. Coba dong mau dengar suaranya kalau bisa on cam nih, biar enak gitu. Saya kayak nggak sendirian jadinya. Ayo dong, coba di on cam. Terus nanti kalau saya bilang pagi, teman-teman juga jawab ya. Selamat pagi. Pagi. Nah, gitu dong. Oke. Oke, teman-teman tadi udah dikenalin ya sama Kak Lintang. Tadi saya Niki. Sebelum itu saya juga pengen ngenalin diri lagi sih di sini supaya teman-teman lebih paham, lebih tahu siapa saya, gitu ya. Oke, saya izin share screen ya dengan Bapak Ibu, teman-teman. Saya izin share screen. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak nih kepada rekan selaras yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa sharing nih sama teman-teman. Suatu kehormatan banget sih saya bisa sharing di rekan selaras, suatu hal yang dirintis dari kecil. Mudah-mudahan suatu saat nanti saya bisa sharing lagi sama teman-teman dengan skala yang lebih besar, rekan selarasnya lebih besar lagi. Dan terima kasih juga kepada donatur yang sudah memberikan menyisihkan sebagian dananya untuk bisa membuat rekan selaras ini menjadi ada. Saya di sini dipercaya untuk memberikan sharing mengenai seni mendengarkan, bertanya, dan berbicara. Saya di sini pakai hashtag bukan asal bicara. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, tadi saya dikenalkan sebagai mahasiswa ilmu tanah Fakultas Pertanian, bukan dari orang komunikasi, tapi alhamdulillah dipercaya untuk bisa memberikan sharing mengenai public speaking. Kok bisa gitu? Kenapa kok bisa melenceng jauh bukan anak komunikasi, tapi bisa dan memberanikan diri untuk bisa sharing sama teman-teman. Nah, saya di sini akan cerita sedikit nih, kenapa kok bisa sih saya bisa keluar dari jalur saya di ilmu tanah itu tadi. Walaupun sebenarnya nggak keluar juga. Nah, seperti yang tadi dikenalkan bahwa saya sekarang sedang menempuh pendidikan S2 di Unpad.
fakultasnya Fakultas Pertanian, jurusannya Ilmu Tanah. Nah, sekarang alhamdulillah saya juga sebagai asisten dosen di sana dan merangkap juga sebagai mentor di biarbisa.id. Pada awalnya, setelah lulus kuliah, saya memang sempat bekerja di SHK Migas. Di sana saya bekerja sebagai training administrator. Nah, setelah itu saya pindah ke Home Credit menjadi training desk collection. Nah, setelah itu saya pindah lagi ke circledo.id sebagai head of training. Nah, setelah lulus memang saya keluar tuh dari bidang pertanian ya. Saya menjadi orang yang bekerja di bidang people and development, training dan sebagainya. Nah, memang hal tersebut dilatar belakangi saat waktu saya masih kuliah, saya memang senang untuk berada di sana. Kemudian saya juga ikutan korps protokoler mahasiswa kan ya waktu kuliah. Nah, di situ saya diasah mengenai public speaking-nya dan saya gunakan. Alhamdulillah berguna saat bekerja. Nah, setelah saya bekerja hampir 2 tahun, saya berpikir, sayang nih kalau misalnya ilmu yang saya gunakan, yang saya peroleh sejak kuliah tidak digunakan di bidang saya sendiri. Maka saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah di bidang yang sama, yaitu ilmu tanah. Jadi saya ambil S2 nih, S2 ilmu tanah di Fakultas Pertanian lagi. Makanya jadi asdos kan di sana. Nah, tapi saya juga merasa begini, selama 2 tahun saya bekerja, saya melihat banyak senior-senior saya yang umurnya itu jauh di atas saya, tapi ketika harus menyampaikan pendapat, ketika harus berdiskusi, ketika harus presentasi, mereka belum bisa menyampaikan informasi dengan baik. Sehingga apa? Mereka stagnan di posisi yang itu saja. Jadi untuk naiknya itu agak sulit. Nah, saya berpikir, apakah memang di bidang saya saja yang membutuhkan public speaking di dunia kerja, ataukah memang banyak, ataukah teman-teman saya juga merasa bahwa public speaking ini diperlukan pada saat dunia kerja gitu. Nah, saya coba tanyalah sama teman-teman yang lain. Ternyata memang betul public speaking ini dibutuhkan sekali di dunia kerja. Tapi sayang, kita itu tidak menyadarinya sejak dulu. Nah, makanya karena hal tersebut saya merasa, sayang nih anak-anak muda nggak paham kalau misalnya public speaking itu diperlukan banget loh ternyata di dunia kerja. Iya, memang tidak semua bidang ya, tapi mayoritas membutuhkan public speaking untuk dunia kerja. Maka dengan latar belakang itu saya berusaha untuk berbagi melalui berbagai macam cara. Salah satunya adalah Superprof. Jadi ini adalah platform untuk mengajar private public speaking. Gitu. Saya awalnya di sini dulu Superprof. Tapi saya berpikir ini hanya one-on-one ya, cuma satu orang, maksimalnya 2-3 orang gitu kan. Kurang banyak nih gitu. Jadi akhirnya saya buat biarbisa.id supaya saya bisa lebih membuat lebih banyak manfaat. Jadi saya bisa lebih memberikan banyak edukasi kepada orang yang lebih banyak gitu. Makanya saya buat biarbisa.id sambil kuliah. Jadi ilmu tanah dan pertaniannya saya masih lakukan, tapi juga saya masih tetap ingin sharing dan juga berbagi mengenai public speaking ini. Karena setelah saya masuk ke dunia kerja ternyata sangat dibutuhkan gitu ya. Jadi begitu latar belakangnya supaya teman-teman nggak bingung, ini agak beda nih, bukan anak komunikasi nih gitu ya. Oke, nah tadi sudah disebutkan juga mengenai beberapa pengalaman saya untuk menjadi pembicara dan juga MC dan moderator. Ini adalah beberapa dokumentasinya. Nah, pada hari ini, seperti yang sudah disampaikan di video-video sebelumnya, kemudian di poster sebelumnya, bahwa kita akan belajar, akan praktek mengenai mendengar dan juga mendengarkan, teknik bertanya dan juga berpendapat, setelah nanti saya akan bahas juga mengenai kesalahan apa sih yang sering terjadi pada saat kita praktek public speaking gitu ya. Dan juga tipsnya gimana sih untuk menghadapi kesalahan-kesalahan tadi. Dan yang terakhir kita akan praktek. Oke? Nah, teman-teman udah siap kan semuanya? Siap, Kak. Siap ya? Oke. Siap, Kak. Nah, harapannya ketika teman-teman nanti sudah mengikuti webinar pada pagi hari ini, teman-teman bisa tahu nih dasar-dasar public speaking. Yang lebih tepatnya nanti saya akan lebih fokus untuk membahas mengenai mendengarkan, bertanya, dan juga berbicara. Dan juga saya juga harapannya nanti teman-teman bisa percaya diri untuk praktek public speaking secara langsung. Nah, kebetulan di sini
pesertanya juga nggak terlalu banyak, 18 orang. Jadi nanti kita bisa praktek semua nih, mudah-mudahan ya, dalam 2 jam ke depan. Nah, saya sebelumnya pengen tahu nih, teman-teman ada yang udah pernah kepoin biarbisa.id belum? Coba raise hand dong yang pernah. Belum ya? Nggak apa-apa sih, maksudnya saya kalau misalnya teman-teman belum, saya mau play video ini. Jadi saya pernah update pertama kali, oh ada ya? Oke, terima kasih. Oh belum, oke belum. Jadi memang waktu pertama kali saya launching biarbisa.id ini, saya saya postingnya itu menanyakan apakah memang penting public speaking ini di dunia kerja, supaya teman-teman paham bahwa apakah memang betul sih public speaking ini diperlukan begitu ya di dunia kerja. Nah, saya coba play ya, mudah-mudahan ada suaranya. Ada nggak suaranya? Ada, Kak. Ada ya? Sekarang hilang kan nih suaranya, Kak? Oh, hilang. Udah share sound, Kak? Belum. Wait. Coba diklik share sound di Zoom-nya. Bentar, saya ulangi ya. Penting banget. Ya, memang itu salah satu skill dasar yang harus kita punya untuk kita bisa survive di dunia kerja sih. Jelas lah pasti, karena kalau misalkan lo kayak meeting, terus present dan lain sebagainya, itu kan menjadi basic lo ya buat pegangan gimana caranya nanti lo bisa deliver isi kepala lo ke orang-orang yang lagi lo ajak bicara gitu. Semua pekerjaan sih pasti penting ya untuk bisa public speaking. Soalnya kita kan kerja pasti nggak sendiri gitu. Kadang kita ngobrol sama orang lain, diskusi sama orang lain, berbagi ide sama orang lain kayak gitu. Jadi kesimpulannya, lo nggak akan bisa survive di hampir semua profesi kalau lo nggak nguasain public speaking. Gue dan teman-teman gue udah sepakat kalau public speaking itu penting banget di dunia kerja. Menurut lo gimana? Coba dong komen di bawah, kasih tau gue dan teman-teman yang lain. Thank you. Nah, itu merupakan pengakuan dari beberapa teman saya yang memang pernah bekerja di beberapa bidang yang berbeda-beda ya, ada yang guru, ada yang di perusahaan ini itu tadi kan ya teman-teman bisa lihat sekilas. Nah, ternyata memang mereka bilang setidaknya public speaking ini dibutuhkan untuk diskusi, setidaknya begitu. Maka kalau kita udah bisa ngebiasain dari mulai kecil gitu ya, dari mulai teman-teman kan masih SMA nih di sini, itu pasti insya Allah ya bakalan berguna banget gitu ke depannya, apalagi nanti kalau teman-teman udah masuk ke dunia kerja gitu. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusiin dulu? Atau lanjut dulu nih? Gimana teman-teman, ada yang mau? Lanjut, Kak. Lanjut. Oke, lanjut dulu ya. Kita masuk ke yang pertama, mengenai mendengar dan juga mendengarkan. Sebelum saya play videonya, teman-teman yang teman-teman pahami, bedanya mendengar dan juga mendengarkan tuh apa sih? Coba boleh raise hand atau langsung ngomong juga nggak apa-apa. Ayo teman-teman silahkan yang tahu perbedaannya. Kalau kalau mendengarkan tidak hanya sekedar mendengar, dia fokus memperhatikan apa yang disampaikan sehingga paham dan bisa merubah attitude dan menjadi ilmu. Baik, terima kasih Pak Yan pendapatnya. Ya, jadi kalau mendengarkan tidak hanya mendengar, tapi juga fokus terhadap apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Betul sekali. Ada pendapat lain? Silakan teman-teman yang lain. Ada pendapat? Saya boleh, Kak. Boleh. Arya, silakan Arya.
Kalau lihat di gambar sih, kalau mendengar ya asal mendengar aja. Kalau mendengarkan berarti ada active listening. Jadi ada interaksinya juga antara si orang yang mau berbicara dengan yang mendengarkan gitu. Jadi ada hubungan apa gitu, saling nimbal balik gitu. Jadi Nah, gitu. Itu ya gitu. oke, thank you Arya. Ya, jadi nggak cuma denger ya tadi, kurang lebih sama, nggak cuma dengerin, tapi ada feedback, ada reaksi dari orang yang ngedengerin gitu ya. Coba, bener nggak sih yang dibilangin sama Pak Ian? Bener nggak sih yang dibilangin sama Arya gitu ya? Coba kita buka videonya. Ini ceritanya suami istri gitu ya, lagi, bentar. Ceritanya suami istri lagi makan, nggak tahu sih suami istri atau bukan, tapi pasangan gitu ya, lagi makan. Terus abis itu tuh, sorry, bentar ya. Lagi makan, terus si suaminya, si cowoknya ini nyeritain tentang games, tentang PS gitu. Dia bilang ada PS tuh ada macam-macam loh gitu-gitu. Nah si ceweknya lagi makan doang gitu. Terus ceweknya tuh nggak terlalu minat awalnya dengerin si cowoknya. Kita nonton aja ya. Oke. Coba-coba, boleh nggak ada yang seandainya pun teman-teman belum terlalu paham apa yang mereka bicarakan, nggak apa-apa. Cuma kan kelihatan ya dari gesternya mereka gitu ya. Apa sih yang membedakan antara waktu si ceweknya ini nggak ngedengerin si cowoknya sama ketika si ceweknya udah full attention gitu ya ke dia, terus mulai ngasih feedback, mulai ngasih pokoknya ngedengerin banget gitu. Nah, apa bedanya menurut teman-teman? Coba. Boleh langsung menonaktifkan mikrofonnya mungkin. Ya, boleh banget. Silakan teman-teman. Ada yang bisa? Coba deh, Kalintang dulu. Boleh ngasih pendapat juga kan? Boleh, Kak. Jadi kalau menurut aku tadi, selama cuma dengerin doang, dia tuh kayak tidak merespon apa yang pasangannya itu katakan. Jadi cuman kayak, tolong ambilin ini dong, terus kayak, tolong ambilin ini dong, gitu. Terus ketika mendapat feedback, dia sudah bisa menanggapi gitu, antara setuju, nggak setuju, atau pokoknya dia memberikan respon gitu. Jadi, ternyata dia juga menanggapi walaupun kayak ada perdebatan juga gitu, tapi itu sudah mulai mendengarkan gitu, akhirnya. Iya, thank you Kalintang. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi karena sudah menerapkan active listening yang memang bukan hanya listening ya, yang bukan hanya mendengar, yang cuma dengerin dia ngomong, si cowoknya ngomong, dia diem gitu kan, terus kayak nggak minat gitu kan, sambil tetap makan. Ternyata efeknya tuh nggak hidup itu. Si meja tuh nggak ada seru-serunya sama sekali gitu kan. Tapi ketika si ceweknya udah full attention, sudah mau mendengarkan si cowoknya, ternyata seru tuh obrolan. Ya berantem sih, berantem dikit. Apalagi si ceweknya sebenarnya pengennya itu si Butter kesiniin gitu ya. Si cowoknya ngomong mulu. Tapi nggak apa-apa. Intinya dengan begitu pembicaraan akan menjadi lebih hidup. Nah, cara active listening itu seperti itu. Jadi full attention ke orang yang lagi ngomong gitu. Kitanya tuh benar-benar merhatiin dia ngomong apa. Bahkan ada gesture-gesture kan, dia kayak ngikutin si cowoknya. Begini-begini, si ceweknya juga, masa? Kayak gitu. Kelihatan kan ya tadi ya? Nah, sekarang kita lihat satu lagi nih video. Jadi ini mah lebih ke apa sih active listening gitu ya. Apa sih yang memang harus dilakukan ketika kita ada orang lagi di depan kita lagi ngomong, kitanya harus gimana gitu. Nah, coba kita nonton ya. Active listening, the act of fully hearing and comprehending the meaning of what someone else is saying. Avoid getting distracted by your own thoughts. Nah, bayangin ada orang depan kita cerita, ada orang mau jatuh Focus dari on the tebing, speaker tapi and kitanya tuh topic kemana-mana instead. pikirannya, kadang kan suka gitu ya.
Nah, supaya bisa active listening, kita harus samain Try gitu not to interrupt bayangan the kita other sama person. dia. Nah, kita ini yang kedua, jangan interupsi Let katanya. them finish and then respond. Baru setelah dia selesai ngomong, kita respon. Jangan dipotong. Use door openers. Nah, These are kemudian phrases that kita show pilih you're nih, interested kira-kira and keep the other person talking. kita ngomongnya yang mana ya gitu. Kita responnya yang mana ya gitu. Show that you're listening with body language. Nah, body language itu ternyata penting untuk sebagai If respon. appropriate, take notes during important conversations. Kalau teman-man memungkinkan, tulis. Paraphrase what others have Tulis. said to make Misalnya sure you're lagi both sama on the dosen same ya, page. kalau teman-teman nanti udah kuliah, sorry, saya ini dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti udah kuliah nih, lagi bimbingan gitu ya sama dosen, terus dosennya tuh ngejelasin A, B, C, D gitu. Kalau bisa teman-teman tulis, kalaupun enggak ya nggak apa-apa gitu. Cuma, nah setelah itu teman-teman harus gimana? Paraphrasing. Jadi kalau paraphrasing tuh teman-teman kayak ngulas lagi apa yang si profesornya omongin, terus teman-teman konfirmasi ulang. Oh, jadi yang dimaksud prof ini adalah ini ya gitu. Atau teman-teman misalnya konsultasi sama guru BK gitu ya. Konsultasi sama guru BK buat ke ini kira-kira saya masuk bagusnya daftar kemana ya gitu. Nah, kata gurunya itu, kamu kayaknya mending ke sini. Nah, kamu bisa praktek dengan cara mengulang lagi. Oh, jadi menurut Ibu saya lebih bagus di sini ya, Bu, gitu. Iya, nanti kata gurunya gitu. Jadi, supaya pembicaraannya itu bisa cair, gitu kan. Aduh, sorry. Use door openers. If appropriate, take notes during important conversations. Paraphrase what others have said to make sure you're both on the same page. Thanks for listening. Gitu. Jadi ternyata seperti itu untuk active listening, dan itu sangat diperlukan untuk teman-teman bisa public speaking. Itu dasar yang teman-teman harus punya gitu. Dimanapun teman-teman berada, ketika teman-teman sudah menjadi pendengar yang baik, teman-teman akan punya banyak bahan gitu di dalam otak gitu kan, supaya nanti pada saat ngomong tuh aku mau ngomong apa ya, orang aku udah dengerin kok gitu, aku udah dengerin apa yang dia omongin, jadi ketika aku harus mengulang apa yang dia omongin, teman-teman bisa. Itu dasar, teman-teman harus berlatih untuk mendengarkan, bukan hanya mendengar ya. Oke. Sekarang saya pengen sedikit ini dong, ulas sedikit. Kira-kira dari 2 video tadi teman-teman tuh memahaminya seperti apa sih gitu ya? Apa saja sih yang perlu diperlihatkan saat active listening? Nah, teman-teman bisa buka menti.com. Terus passwordnya itu 990389. Oke, teman-teman, kita sekarang coba masuk ke menti.com ya. Lalu masukkan kodenya 9903. Masih kan ya? Aku masih share screen kan? Masih. 990389. Terus teman-teman coba di situ jawab, tulis aja gitu yang apa teman-teman yang pahami mengenai tadi. Apa saja sih yang perlu diperhatikan saat active listening? Gitu. Udah bisa? Bisa, Kak. Oke.
Oh, vote-nya belum dibuka, udah dibuka, udah dibuka sekarang. Oke. Apa saja yang perlu diperhatikan saat active listening? Respect, fokus, mengulang pembicaraan. Catat ya kalau ada yang penting, body language. Ulang yang lawan bicara katakan. Mendengarkan, mencatat jika perlu. Lagi tuh, eye contact, betul. Apalagi, fokus. Oke. Mencatat jika perlu. Apalagi tuh? Yang baru-baru. Gerak tubuh, ya betul. Oke, jadi teman-teman udah dapat kesimpulannya ya, kalau active listening apa yang perlu teman-teman lakukan. Oke, sip. Paling banyak nih body language. Fokus, good intention, good intention. Oke. Oh masih, seneng deh, banyak yang jawab. Oke. Lanjut, nggak apa-apa. Perhatikan ketertarikan. Nah, perlihatkan ketertarikan kita saat lawan bicara sedang berbicara juga itu penting sih. Jadinya tuh kalau kita curhat ya, terus orang yang lawan bicara kita, yang kita curhatin tuh, dia malah megang handphone gitu kan kayak males ya. Kita didengerin gak sih sebenarnya gitu kan? Teman-teman curhat, temennya kayak gitu pasti males kan? Oke. Bener banget ya, soalnya udah pengalaman ya. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman sudah memperhatikan dan juga sudah bisa menyimpulkan apa yang perlu teman-teman lakukan untuk bisa active listening. Ingat, ini adalah dasar, jadi lakukan, praktekan setelah ini ya. Oke, kita lanjut lagi ke yang selanjutnya. Nah, seperti yang kita tahu ya, bahwa ternyata public speaking itu seni. Makanya ada buku kan The Art of Public Speaking. Bahkan kalau kata Panji Pragiwaksono, ternyata ngomong itu tuh nggak doang. Bicara bisa menggerakkan orang. Jadi, karena ini seni, maka perlu untuk terus dipraktekkan gitu. Nggak cuma teori aja, perlu dipraktekkan karena akan berubah-ubah sesuai dengan orangnya yang mana, keadaannya yang seperti apa, itu pasti akan berubah-ubah. Oke, sampai sini ada yang ingin didiskusikan dulu? Silakan teman-teman, ada yang mau didiskusikan, mungkin ada yang mau cerita pengalamannya pernah digimanain ketika menyampaikan pendapat atau ketika berbicara sama lawan bicaranya. Silakan. Aku ada pertanyaan. Ya? Gimana? Aku tuh sering banget gitu yang ngerasa bahwa ketika mendengarkan itu salah satu kendalanya adalah ego diri seseorang. Jadi punya ego yang besar, so jadi aku nggak bisa ngedengerin kamu full attention because I'm busy with the job, for example gitu. Aku harus selesaiin nih kerjaan aku, sorry aku nggak mau dengerin. Padahal mungkin sebenarnya ketika kita mendengarkan, justru kita belajar banyak hal, atau sebenarnya ketika kita mendengarkan kita bisa membantu orang lain. My question Kak Niki, gimana ya caranya untuk kayak si ego itu tuh turun gitu, akhirnya mengalah gitu untuk mau mendengarkan. Karena aku ngerasa problemnya ketika orang nggak mau mendengarkan tuh karena egonya dia gitu. Pertanyaan kembali, itu biasanya seringnya pada saat kapan kejadian tersebut terjadi? Tuh pada saat bener-bener yang nggak bisa banget kamu tinggalin apa yang sedang kamu lakukan, atau sebenarnya kamu bisa tunda sebentar lah, barang 30 menit bisa kamu tunda dulu gitu. That's a good question as well. Seperti dalam keadaan yang enggak juga sih Kanik. It happens dalam keadaan yang baik dalam keadaan yang pekerjaan bisa ditunda, atau pekerjaan yang tidak bisa ditunda gitu. Jadi gimana tuh Kanik? Kalau yang memang nggak bisa ditunda mungkin normal ya, tapi kalau yang nggak bisa ditunda itu yang
Iya. Nah, itu dua pertanyaan. Itu kenapa aku tanyakan itu dulu? Karena memang ini penting. Ada saat dimana kita tuh harus menolak saat orang lain datang untuk cerita. Kayak bayangin aja kita punya deadline, terus tiba-tiba orang datang, aku mau curhat dong gitu. Ya kali, deadline bentar dulu daripada nanti dia dapetin hal yang nggak sesuai sama apa yang dia harapkan karena kitanya tuh tidak full attention sama dia gitu ya, karena memang kita nggak bisa nih pada saat ini. Ya udah, lebih baik kita bilang kalau nanti boleh nggak kalau nanti gitu sekitar 30 menit lagi aku selesai, ini aku ada deadline dulu gitu. Itu akan lebih baik. Tapi kalau misalnya ternyata sebenarnya itu bisa kita tunda nih. Kasihan banget kalau misalnya orang mau curhat datang gitu ya. Terus kita bilang kalau males, tapi itu pasti ada di dalam diri kita tuh, pasti ada. Kayak males, boleh nggak nanti aja, atau boleh nggak sekarang gitu kan, pengennya gitu ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa untuk menurunkan ego kita? Kalau menurut saya yang perlu kita lakukan adalah memposisikan diri kita menjadi dia. Bayangin ketika kamu pengen cerita banget ke satu orang yang kamu percaya, tapi ternyata kamu ditolak. Bayangin. Dia tuh lagi gak ngapa-ngapain loh gitu. Dia tuh sebenarnya bisa dengerin kamu, tapi dia menolak untuk mendengarkan kamu gitu. Bayangin kita ada di posisi dia sih. Jadinya kita kayak bakalan ngerasa kalau oke, coba deh aku dengar dulu. Nah, jadi situ kamu akan punya rasa untuk setidaknya aku dengarkan dulu. Nah, tapi kalau sudah terlalu panjang, kamu juga pasti akan bilang kalau kamu akan motong kan setidaknya ya, untuk menyimpulkan dulu. Kadang kan kalau orang cerita tuh suka kemana-mana gitu ya, kita juga perlu untuk menyimpulkan. Jadi yang kamu maksud tuh ini gitu kan, supaya dia nggak kemana-mana banget gitu kan. Gitu sih kalau menurutku. Kira-kira sudah mulai bisa terjawab nggak? Terjawab banget, Kani. Thank you, Kani. Thank you, Kak Rati, itu pertanyaannya. Oke. Karena kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, masih ada 2 ya. Kita lanjut dulu aja, nanti kalau misalnya ada yang pengen teman-teman tanyain bisa disimpan di akhir ya. Ini bisa kita ngobrol lagi di akhir gitu. Oke. Sekarang kita akan bahas mengenai teknik bertanya dan juga berpendapat. Kalau kita udah bisa untuk active listening, maka tantangan selanjutnya adalah bertanya dan juga berpendapat. Itu tantangan dong. Sebenarnya hal tersebut tuh nggak akan terjadi kalau kita nggak mencoba. Nah, stepnya gimana? Stepnya itu yang pertama, dengerin dulu. Dengerin dengan baik, dengan tadi mengaplikasikan active listening. Setelah itu, kalau misalnya memungkinkan, ya teman-teman bisa catat poin-poin pentingnya. Dari poin-poin penting itu, teman-teman bisa menyimpulkan setuju atau tidak setuju terhadap apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Kayak contoh aja, bayangin teman-teman lagi belajar gitu ya, di depan lagi dosen, lagi gurunya lagi menyampaikan gitu kan. Terus teman-teman tulis tuh yang poin-poin pentingnya. Kalau teman-teman udah tulis poin penting, teman-teman pasti akan ada lah kira-kira 1 atau 2 yang muncul kayak, kenapa kok nggak bisa kayak gini ya? Pengen nanya gitu. Kalau teman-teman catat, tapi kalau teman-teman nggak catat, kayaknya akan nguap gitu aja gitu loh. Nah, setelah teman-teman menentukan posisi, teman-teman tuh setuju atau enggak sama hal tersebut, teman-teman bisa punya pendapat dong. Kenapa teman-teman setuju, kenapa teman-teman nggak setuju. Nah, teman-teman coba untuk sampaikan hal tersebut. Nah, kalau setuju gimana, kalau tidak setuju gimana? Kalau setuju, yang pasti teman-teman ulas dulu poin penting apa yang disampaikan orang tersebut. Terus tunjukin bahwa kita tuh setuju. Nah, kalau memungkinkan tambahin ide lain yang lebih membangun. Kalau nggak setuju gimana? Kita bisa ngomong enggak, tapi dengan cara yang lebih positif. Contohnya dengan mengubah kata-katanya seperti, sepertinya akan lebih baik kalau gini-gini deh, gitu. Tapi kita juga harus tunjukin empati dulu, bahwa kita nggak langsung yang, gue nggak setuju nih, atau aku nggak setuju sama pendapat kamu. Itu kan kayak, kenapa gitu kan, kalau lagi diskusi tiba-tiba ada orang, aku nggak setuju sama pendapat kamu, kayak kenapa gitu kan, kitanya juga bakalan ngerasa nggak enak gitu ya. Tapi kalau kita empati dulu, terus baru kita ngomong enggak, tapi dengan cara yang lebih spesifik, positif, itu kita akan lebih, jatuhnya lebih sopan gitu loh. Terus berikan alasan ketidaksetujuan dan berikan alternatif solusi.
kita buat contoh aja. Teman-teman tahu kan kasusnya Dinar Candy yang dulu Dinar Candy yang dia protes mengenai COVID tapi pakai bikini, tahu kan? Ya, tahu Kak. Tahu ya. Nah, dia pakai bikini di pinggir jalan, pakai pelang gitu ya, gak setuju sama kebijakan COVID, terus dia bikin itulah gitu ya, dia protes di pinggir jalan, di trotoar. Nah, itu kan mengandung pro dan kontra nih. Untuk ngomong setuju, contohnya kita bisa bilang gini. Untuk kasusnya Dinar Candy yang pakai bikini waktu mau protes mengenai COVID waktu itu di pinggir trotoar, saya rasa nggak ada yang salah mengenai hal tersebut, karena seperti yang kita tahu bahwa setiap orang perempuan itu tidak di Indonesia sendiri tidak ada hukum yang memberlakukan bahwa tidak boleh menggunakan bikini. Bahkan orang-orang cewek yang di Bali aja masih boleh kok menggunakan bikini, tapi kenapa Dinar Candy yang menggunakan pakaian yang sama itu dihukum? Saya rasa itu tidak adil. Akan lebih baik jika memang ditegur saja, tapi tidak untuk dihukum. Misalnya seperti itu ya. Jadi teman-teman setuju tuh dengan apa yang dilakukan oleh Dinar Candy. Tapi kalau nggak setuju gimana ngomongnya? Masa kamu bilang gitu ya, saya nggak setuju tuh sama Dinar Candy. Misalnya kayak gitu kan nggak enak. Teman-teman bisa bilang dulu, empati dulu gitu ya. Mengenai kasus Dinar Candy yang dihukum gara-gara menggunakan bikini saat protes mengenai COVID di trotoar, saya rasa hal tersebut cukup bisa diwajarkan. Hanya saja akan lebih baik jika Dinar Candy tidak menggunakan bikini saat melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan moral di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa mayoritas, misalnya mau ngomongin agama gitu ya, nggak apa-apa juga kan? Mayoritas penduduk di Indonesia itu adalah Muslim, yang ketika melihat perempuan yang terbuka auratnya memang akan cukup bereaksi. Nah, hal tersebut memungkinkan, saya rasa tidak patut untuk digunakan oleh Dinar Candy di trotoar, dan itu bukan di tempat yang memang diharuskan begitu. Saya rasa tindakan Dinar Candy tidak bisa dibenarkan. Sehingga jika memang perlu untuk dihukum, ya tidak apa-apa dihukum juga. Nah, kayak gitu. Jadi antara setuju dan tidak setuju. Cara menyampaikannya kira-kira menurut teman-teman enak atau enggak? Enak, Kak. Enak ya? Thank you. Oke. Nah, berarti caranya begitu tuh untuk kita bisa mengemukakan pendapat. Ketika tadi teman-teman sudah belajar, sudah memahami active listening seperti apa, kemudian cara menyampaikan setuju dan tidak setujunya seperti apa gitu ya. Coba dong, saya juga pengen dengar dari perspektifnya teman-teman mengenai kasus yang barusan. Silakan teman-teman. Ada yang mau mencoba kasih perspektif lain, mau mempraktekkan mungkin antara pendapat yang setuju atau tidak setuju, silakan. Ya. Coba dicobain yuk. Coba Carmila atau Sidia mau coba. Oh, tapi sebelum teman-teman coba, teman-teman tahu nggak mengenai hal tersebut dulu gitu? Takutnya teman-teman nggak tahu juga, jadinya ngebayanginnya agak susah. Iya, sebelumnya ini tentang berita yang Dinar Candy itu ya kayak. Ya, jadi dia memprotes kebijakan PPKM karena dia kan seorang public figure atau DJ gitu, dia tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, makanya dia protes, tapi protesnya tadi memakai bikini di pinggir jalan, kayak gitu. Kira-kira teman-teman setuju atau tidak setuju dengan protes yang dia sampaikan? Mungkin bisa dicoba di sini sama peserta yang sudah hadir.
Ada Segia, Nafis, Dia Putri, Nila, Kisya. Makanya masih malu-malu deh Kalintang. Gak apa-apa, kalau misalnya teman-teman masih malu-malu, nanti kita coba buat ini aja. Kita buat kelompok nanti di akhir, terus teman-teman bisa cobain di kelompoknya kecil masing-masing gitu ya. Nggak apa-apa. Masih malu-malu, masih pengen, aku mau dengerin dulu aja deh, gitu kayaknya ya. Nggak apa-apa. Oke. Tapi sampai sini jelas ya teman-teman ya? Mungkin bisa kasih reaction. Oke, kita lanjut dulu ya. Oh ya, reaction dong. Bisa kan kalau di Zoom bisa kasih reaction. Cukup jelas atau enggaknya, atau mungkin perlu ada yang dipelanin cara penyampaiannya gitu. Boleh ditulis aja ya di kolom komentar ya. Ya. Oke. Jelas ya. Sip. Saya lanjut dulu. Ini ke kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan praktek public speaking. Ada 3 sih biasanya, karena kita sekarang kan karena COVID ini ya, jadi kita sering banget online nih pertemuannya gitu ya. Nah, ini dari yang tengah dulu. Kalau misalnya online, biasanya kita tuh suka kaku gitu, suka malu sama diri sendiri. Kenapa? Karena kita tuh ngelihatnya ke layar gadget kita, bukan ke kamera. Bayangin kalau teman-teman lagi video call gitu ya, terus teman-teman ngelihat diri teman-teman sendiri, kayak teman-teman pasti ngerasa, ih, kok gue jelek ya gitu. Kok bentar Kak, kerudungnya miring ya. kok kayaknya ada cabai di gigi gitu kan. Kayak gitu. Jadi suka awkward sendiri kalau misalnya teman-teman pada saat online ngelihatnya itu diri sendiri di gadget teman-teman. Nah, yang harus teman-teman lakukan bukan ngelihat diri sendiri di gadget, tapi lihatnya ke kamera. Terus biasanya teman-teman juga suka blank gitu di awal pembicaraan. Itu sering banget. Nah, terus gimana? Apa yang harus teman-teman lakukan? Sebenarnya balik lagi sih ke yang tadi. Jadi kita harus catat gitu ya, kata pertama yang akan digunakannya tuh apa. Misal teman-teman dengerin dulu guru ngomong gitu ya. Udah gitu ngejelasin. Terus setelah itu teman-teman catat apa yang teman-teman menurut teman-teman penting. Nah, setelah itu teman-teman kayak pengen memberanikan diri, pengen praktek deh, aku pengen nanya gitu ya sama sama guru saya. Nah, teman-teman coba ditulis aja kata pertama apa yang mau teman-teman sampein supaya nggak lupa gitu. Kadang suka blank deh kalau udah ngacungin tangan, udah dipersilahkan tuh tiba-tiba blank, nggak tahu apa yang harus ngomongin gitu. Sering banget kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, teman-teman coba aja catat kata pertama yang akan digunakan dan lingkari apa yang mau ditanyakan gitu kan. Soalnya kan tadi teman-teman udah nulis banyak gitu ya. Nah, kalau misalnya offline, sebenarnya mau offline mau online sih, pakaian yang digunakan, pakaian terbaik yang teman-teman gunakan itu akan menambah kepercayaan diri teman-teman. Percaya atau enggak sih? Tapi ketika teman-teman ngaca gitu ya di kaca apapun, teman-teman merasa bahwa teman-teman sudah cukup oke di depan kamera atau di depan orang, teman-teman akan lebih pede gitu ketika ngomong. Kalau misalnya offline apalagi gitu ya. Teman-teman misalnya datang ke satu diskusi, misalnya nanti kalau teman-teman udah mau cari kerja gitu ya, ada FGD, focus group discussion, teman-teman harus ketemu sama beberapa orang, melingkar gitu, terus pakaian teman-teman tuh nggak rapi, teman-teman nggak wangi, kayak teman-teman akan ngerasa, ih, kok yang lain rapi-rapi ya, yang aku enggak gitu. Nah, teman-teman akan minder sendiri. Nah, makanya siapkan pakaian terbaik untuk teman-teman gunakan saat praktek public speaking, itu akan lebih enak gitu pada saat teman-teman praktek. Nah, yang paling penting lagi adalah latihan. Ini penting banget. Klasik, tapi emang public speaking tuh nggak akan terasah kalau teman-teman nggak latihan gitu loh. Kalau teman-teman nggak nyari satu tempat untuk teman-teman bisa praktek public speaking, teman-teman nggak akan improve si public speaking-nya.
Percaya nggak? Percaya. Sebelum ke sini, nih, Steve Jobs aja. Siapa yang tahu Steve Jobs? Tahu? Nggak boleh, nggak boleh. Kalian nggak boleh. Kak itu juga nggak boleh. Yang lain dong, siapa yang tahu Steve Jobs tuh yang menemukan apa? Coba dari teman-teman. Apple. Apple, iya betul, Apple. Nafis, betul. Apple. Nah, Steve Jobs aja nih, yang emang kalau presentasi itu udah keren banget. Itu setiap mau presentasi, selalu tanya detail bagaimana dia pada saat di panggung presentasinya akan seperti apa tuh dia tanyakan sedetail itu. Bahkan bukan hanya itu, dia juga latihan dulu berjam-jam. Bukan hanya sekali, 2 kali, dia latihan berpuluh-puluh kali. Sekelas Steve Jobs. Yang emang udah kayak mau dia mau ngomong apa juga, kita pasti akan iya-iya aja gitu kan ya. Tapi dia tetap latihan gitu. Nah, kita siapa gitu kan? Masa iya nggak mau present, nggak mau latihan dulu. Gitu. Jadi kita berkaca lah hal bagus dari Steve Jobs yang memang dia tuh kalau mau tampil di depan pasti akan well prepare gitu. Dia akan mempersiapkan dengan baik apa yang akan dia sampaikan. Nah, kunci dari komunikasi itu sebenarnya ada 3 doang sih. Kalau teman-teman pernah dengar istilah 3V, ada 3 ya, yaitu jadi ketika kita berbicara, apa yang akan kita sampaikan itu akan sampai dari orang yang berbicara kepada audiens itu tergantung dari 3 hal, yaitu visual, vokal, dan juga verbal. Kalau misalnya saya ngomong nih ke teman-teman, ternyata 55% dari apa yang saya sampaikan ke teman-teman, kalau itu nyampe ke teman-teman, itu 55%-nya itu dari visual. 38%-nya dari vokal, dan 7%-nya dari verbal. Nah, makanya tadi saya sempat singgung di awal bahwa apa yang teman-teman kenakan, baju apa yang teman-teman pakai, terus juga kalau pakai kerudungnya warna apa, kayak gitu tuh, ternyata penting gitu ya untuk saat kita menyampaikan sebagai presenter gitu. Karena 55%-nya dipengaruhi secara visual. Baru setelah itu 38%-nya dari vokal. Bagaimana cara saya untuk menekankan di bagian mana gitu ya. Misalnya the key of communication. Yang mau saya tekankan adalah di komunikasinya. Nah, ya saya akan menekankan di sana. Terus naik turunnya suara itu ternyata berpengaruh sekali terhadap apa yang berapa persen sih yang nyampe ke teman-teman gitu. Sama 7%-nya itu dari verbal. Ternyata memang kata-kata, pemilihan kata yang akan kita gunakan itu tidak terlalu banyak berpengaruh. Tetapi bukan berarti tidak berpengaruh ya, tidak terlalu berpengaruh aja. Tapi teman-teman ingat kan kalau misalnya lidah tuh tak bertulang. Jadi kalau teman-teman salah ngomong, biasanya suka gampang dituntut kan. Nah, tetap penting, pemilihan kata itu tetap penting. Tapi ternyata ada yang lebih penting ya, yang yaitu tadi visual dan vokal itu penting gitu untuk kita perhatikan juga. Karena kalau misalnya teman-teman bayangin aja yang teman-teman sampaikan nih kata-katanya bagus, tapi karena vokal yang teman-teman lakukan, yang teman-teman pilih itu nggak sesuai, suaranya kecil, itu nggak akan nyampe ke audiens gitu, nggak akan ngeh gitu loh, audiensnya nggak akan dapat intinya. Nah, sampai sini sebenarnya udah sih, sampai sini aja. Setelah ini kita akan tahu mengenai macam-macam public speaking, dan setelah itu kita langsung akan praktek. Nah, sebelum saya masuk ke macam-macam dari public speaking, ada yang ingin didiskusikan dulu? Nah, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan atau mau diskusi terkait mendengar dan mendengarkan, atau pengalaman teman-teman kalau mau sharing juga boleh. Silakan, ada yang mau didiskusikan? Gak usah malu-malu ya. Kalau pertanyaan, misalnya di tengah-tengah ada yang mau nanya, boleh ditulis di kolom chat ya.
Jangan malu-malu. Silakan. Sebia. Aku ada Nafis ada Oh, atau pertanyaan. Nafis. Boleh Nafis, silakan. Ini mah gini Kak, misalkan lagi tadi kan sedang mendengarkan teman. Nah teman tuh cerita. Nah tapi pas dia mengungkapkan cerita atau pendapat itu, kita tuh sebenarnya tidak setuju. Nah tapi kita tuh bingung gitu bagaimana cara untuk menolaknya gitu. Terus sama memberikan alternatif solusi yang baik gitu buat dia. Nah itu bagaimana ya Kak? Boleh di-spill nggak masalahnya apa sampai kamu nggak setuju? Kan orangnya nggak tahu kan? Itu Kak, lupa Kak, saya itu emang udah ceritanya udah lama sih, cuman masih bayang-bayang aja. Nah, masalahnya lupa bahas apa itu. Oh gitu. Enaknya sih ada contohnya langsung ya, kenapanya gitu, masalahnya apa dan kamu tuh nggak setujunya kenapa. Atau mungkin gini, saya kasih contoh aja kali ya. Di cerita, kalau teman kamu tuh cerita kalau dia tuh baru putus sama pacarnya. Nah, terus dia tuh saking stresnya, dia pengen nyobain ngerokok. Kamu nggak setuju, gitu kali ya? Ya boleh anggap aja begitu Kak. Oke, saya coba langsung aja ya. Kira-kira kalau misalnya ada orang yang teman kamu cerita kayak, aku tuh kesel banget sama dia sampai aku diputusin gitu ya. Lah, pokoknya mah gitu. Aku mau nyobain aja ngerokok lah, kayaknya enak, Bu, temenin gitu. Misalnya kayak gitu. Nah, kamu akan jawabnya kayak gimana? Nah, itu pengen jawab nolak, gimana ya Kak ya? Nggak tahu Kadang-kadang ya, ngeliat masih. ke temennya teh, iya gitu, serba salah. Nanti kalau nolak malah, apalagi misalkan ini orangnya tuh yang agak anggap aja lah baperan, tolak, iya mah baturan saya mah tidak mendukung saya, suka ada yang kayak gitu kan, ada Kak. Terus tiba-tiba Ada W-nya. balik gitu kan Kak, jadi gimana gitu Kak, serba salah jadi data Kak. Oke. Kalau gitu, kamu bisa pertama, tadi kan dia cerita dulu ya, kamu pasti nggak langsung bilang nanggepin si rokok kan, kamu pasti akan nanggepinnya dulu cerita si putus sama pacarnya dulu gitu ya. So kamu udah nge-respon mengenai ceritanya si teman kamu. Nah, terus kamu sekarang tinggal ngerespon yang rokok. Nah, kamu bilang, atuhlah, Sundawenya, sepedas Rawson. Yang lain, ini orang Sunda semua bukan sih? Ada yang bukan kayaknya, Kak. Ada yang bukan ya. Oke, kalau gitu bahasa Indonesia. Atuhlah, mending ngerokok banget. Yang lain aja lah, ngopi aja yuk ngopi. Yuk, kalau ngopi ditemenin deh. Kau bisa gitu. Kau bisa ngalihin kayak ngasih alternatif solusi lain yang kamu temenin dia nongkrong sampai pagi gak apa-apa, tapi gak ngerokok, hayu. Tapi kamu gak usah bilang gak ngerokok ya, cuma bilang daripada ya udahlah kalau misalnya kamu stres banget mah cuang nongkrong aja ngopi gitu. Kamu gak usah bilang gak ngerokoknya, tapi kamu buat suasananya sampai dia tidak merokok gitu. Lebih halus, dia gak akan pundung. Dia masih ngerasa kamu tuh ada buat dia, masih mau ngedengerin kamu, masih mau nemenin kayak gitu, cuma caranya aja yang diganti gitu loh. Iya, ngerti Kak. Bayang ya? Ya, kebayang. Kayak gitu aja. Makasih Kak. Jadi sama-sama. Jadi nolak tuh nggak harus bilang enggak gitu loh, nggak harus bilang enggak ke yang hal tersebut, bilang aja kasih solusi yang lainnya, terus kamu ganti pakai tindakan kamu sendiri gitu. Itu ya. Oke, sekarang ada pertanyaan. Ada lagi, Mila, boleh Mila. Halo Kak, izin bertanya ya. Jadi kan misalnya orang tuh cerita sama kita gitu, terus kita ngedengerin kan, terus kayak kita tuh kan nggak tahu ya orang itu butuh pendapat kita apa, dia cuma mau didengarin aja gitu. Nah cara nentuin dia emang mau butuh pendapat atau enggak itu gimana gitu, soalnya kan kita mungkin dia nggak secara lisan ngomong dia butuh pendapat gitu, tapi dia butuh pendapat kan kita nggak bisa menerka-nerka gitu Kak. Caranya gimana?
Iya benar-benar. Kadang ada orang yang memang cuma pengen didengerin doang ya. Ada juga yang pengen denger pendapat dari kita. Nah, kalau saya biasanya sih memposisikan diri menjadi orang yang mendengarkan dulu aja. Dengerin dia sampai dia ngerasa kalau dia tuh dipahami gitu. Nah, udah sampai di titik itu, kamu misalnya udah kehel nih kayak, ih apa yang dia lakukan tuh kayaknya ada yang salah. Kamu harus menyampaikan, menurut kamu tuh kayak gini gitu ya. Kamu coba tanya aja nggak apa-apa. Kalau aku biasanya nanya gini, kamu sekarang lagi pengen dengerin pendapatku atau cuma pengen didengerin aja? Itu nggak apa-apa kok nanya kayak gitu. Nah, nanti dia bilang, aku pengen didengerin aja gitu. Akhirnya ya udah, kita dengerin aja. Kasih pendapatnya lain nanti. Kenapa? Karena kalau kita ngasih pendapat di saat itu, dia nggak akan nerima. Dia pasti akan denial gitu. Ih, tapi kan kayak gini. Tapi kan, terus we tapi. Tuh kelar-kelar. Gitu. Tanya aja nggak apa-apa. Tapi kamu harus memposisikan diri sebagai orang yang memahami dulu. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Mila. Ya lucu banget sih. Kayak ngomong sama anak kecil, lucu banget. Oke. Ada lagi? Atau kita bisa lanjut dulu? Izin bertanya. Boleh, boleh. Menurut kakak, Sedia. ada tips, trik, atau saran nggak? Kan aku tuh pernah ngikutin beberapa webinar gitu, dan pembicaranya tuh kayak keren-keren juga gitu, kakak juga keren gitu. Terus aku tuh dari sekian banyak pembicaranya tuh, ada salah satu yang buat aku tuh interesting banget. Jadi dia tuh suka baca buku, terus dia tuh waktu nyampein materinya tuh, apa yang ada di banyak buku itu, mungkin bisa sih Kak, kayak kakak tahu nggak gimana solusinya atau kayak tipsnya kok bisa sampai kayak gitu? Jadi gimana caranya supaya dia bisa menyampaikan kembali apa yang dia punya gitu ya, yang dia dapetin gitu kan? Oke. Pertanyaannya bagus sih, karena ini bukan ada di aku gitu ya. Jadi aku bukan tipe orang yang suka baca dan juga suka menyampaikan kembali apa yang baca. Susah ya kan ya, susah. Karena ketika kita harus sinopsisin apa yang kita baca, itu kan kayak banyak banget, kayak semuanya penting gitu. Rasanya tuh kalau dijadiin satu cerita juga nggak akan bisa deh rasanya gitu. Nah, salah satu caranya menurutku adalah yang pertama, kamu coba untuk menulis kembali dulu. Kalau kamu belum bisa untuk langsung cerita, kamu tulis dulu poinnya apa aja sih yang tadi ingin kamu sampaikan. Kayak ketika orang tuh nggak harus baca si buku ini, tapi orang tuh bisa paham isi buku ini kurang lebihnya seperti apa. Nah, itu tuh kamu tulis dulu aja. Nggak apa-apa panjang, sampai nanti kamu bisa lebih ringkasin lagi. Misalnya yang pertama kamu tulis di satu lembar, baru habis itu kamu sampai bisa di satu paragraf aja. Si satu paragraf itu adalah bahan buat kamu nyeritain lagi. Kayak gitu. Dari nulis sih, karena dari tulisan ke tulisan itu lebih enak daripada dari tulisan langsung ke ngomong. Akan susah. Dari situ dulu, dari tulisan ke tulisan dulu, baru kamu coba omongin. Nah, baru setelah itu kamu bisa nyobain buat cerita langsung. Gak harus langsung ke orang lain sih, kamu bisa rekam dulu aja diri sendiri ketika kamu ngomong, nyeritain buku itu, terus kamu dengerin lagi. Kira-kira udah enak belum sih didengar sama diri kamu sendiri? Kalau misalnya masih belum enak, terus latihan sampai kamu ngerasa kamu juga enak ngedengerin cerita kamu sendiri. Baru setelah itu tanya sama teman, ngerti nggak sama yang aku omongin gitu. Lebih baik kamu tanya sama yang udah pernah baca sama buku itu. Jadi kan bisa ngasih pandangan ini sesuai nggak nih sama buku itu gitu. Gitu. Oke, Cari juga sih referensi-referensi YouTube orang-orang yang suka bahas mengenai buku. Contohnya tuh siapa ya? Engko itu tuh cowok. Ada yang tahu nggak sih? Tahu Kak. Sama Maudy Ayunda juga Kak yang dia konten terbarunya ngebahas buku. Oh iya.
Ya, Oh, yang Koko itu aku lupa juga namanya, tapi ada dua iya, Chinese siapa ya gitu. namanya? Ya Andre, siapa ya aku lupa. Nanti coba dicari deh. Itu dia bagus juga tuh cara dia untuk nyampein isi buku tuh keren sih dia. Suka bahas juga beberapa buku soalnya dia dalam satu konten. Gitu, Sebia. Terjawab kira-kira? Iya, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Oke. Nah, ini kita akan masuk ke praktek ya. Nanti kalau misalnya ada yang pengen teman-teman tanyain, boleh di akhir gitu. Nah, ini adalah macam-macam public speaking. Seperti yang kita tahu bahwa public speaking tuh nggak cuma MC ya, nggak cuma diskusi, nggak cuma pidato, nggak cuma kayak gitu ya. Tapi coba deh kita tanya sama teman yang udah bisa, yang udah ada di dunia kerja gitu. Public speaking itu emang apa aja sih? Terutama yang bermanfaat buat mereka di dunia kerja. Ini aku selalu link ke dunia kerja ya, karena pada akhirnya teman-teman pasti akan berkecimpung di sana gitu kan. Walaupun teman-teman masih muda. Speaking emang MC doang? Enggak. Praktek dari public speaking itu macam-macam. Ada nyampein pendapat, diskusi, presentasi, MC, moderator, dan lain-lain. Bahkan lo juga bisa storytelling atau pidato. Nah, gue mau tanya nih sama teman-teman gue, kira-kira praktek public speaking yang mana sih yang paling bermanfaat buat mereka di dunia kerja? Banyaknya itu palingnya buat diskusi, karena kan sering meeting segala macam, ketemu orang-orang. Itu kan kita dituntut untuk melaporkan, bahkan mempresentasikan hasil dari kerja kita. Kalau untuk di bidang guru sendiri sih kayak mungkin ini sih presentasi ya. Presentasi terus diskusi, gimana cara kita bikin antara si audiens kan ibaratnya kayak muridnya dengan diri kita tuh nyambung. Gimana? Lo udah ngerasain apa buat nanti bekal di dunia kerja? Komen di bawah ya. Ternyata setidaknya dari dua teman saya tadi bisa dilihat bahwa ada dua ya. Yang pertama presentasi, yang kedua diskusi. Itu yang paling sering buat digunakan, dan teman-teman sebenarnya sudah dilatih sejak dini sih untuk diskusi dan presentasi. Guru-guru pasti kan ngasih kalau misalnya tugas itu diskusi kelompok gitu, terus juga presentasi. Cuma ya tetap aja tidak semaksimal kalau misalnya langsung ya. Gitu. Nah, sekarang kita cobain praktek fokus group discussion. Anggap aja teman-teman tuh lagi diskusi gitu sama kelompok teman-teman. Nah, ini kan ada 18 orang ya. Kita ada 18 orang. Sekarang 14 atau 18 dilayarkan ya? Berapa? 11 berarti ya, Kak. 11 orang. Ya. Oke. Kalau gitu mah ya udah aja dibagi 5 ya. Dibagi 2 maksudnya, 5-5. Ada yang 5, ada yang 6. Nah, di sini untuk yang pertama itu ada M. Puja, Arya, Bayu. Wait. M. Puja, Arya, Bayu, Dia, Hakin. Berapa tuh? 5. Hilang. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai Mila. Jadi Arya, Bayu, Dia, Keisha, sama Mila itu kelompok 1. Terus Octavia, Shebia, Surau, sama Vivi itu yang kelompok 2 ya. Ada yang baru gabung nih, Kak Hakim nih, Kak. Nah, untuk yang pertama itu bahas mengenai Kak Hakim. Oke. Sebentar. Satu lagi ya, nanti Kak Hakim masuk ke kelompok 2. Untuk kelompok pertama itu bahas mengenai ini. Minyak ulat Jerman yang bisa menjadi solusi minyak goreng mahal. Teman-teman bayangin, kalau misalnya sekarang kan minyak goreng mahal ya. Minyak goreng ini mahal nih. Kalau misalnya nungguin sawit ditanam lagi, ya lama gitu kan. Nah, sekarang ada opsi nih, minyak goreng dari ulat. Tapi dari ulat Hongkong. Teman-teman mau nggak? Nah, ini terserah. Nanti tentukan dari kelompok teman-teman nih,
kali 5 orang ya, ada 2, ada 3, nah terserah mau 2 orang setuju, 3 orang tidak setuju. Nanti kemukakan pendapatnya dari teman-teman. Kita nonton dulu si videonya. Kita perusahaan pertama di dunia yang memproduksi minyak dari edible serangga ini. Gimana? Jadi ini pertama kali saya makan ulat Jerman atau ulat apapun. Enak. Merasa seperti makan. Ya ampun. Kentang goreng ya. So crisp yang agak berminyak ya. Gimana rasanya ya? Ulat goreng kayak kentang ulat katanya. Goreng. Pertama-tama ulatnya kita matikan, kemudian kita keringkan, lalu setelah itu kita hancurkan. Setelah serangga ini dihancurkan, kita masukkan ke dalam mesin ekstraktor, di mana kita dapatkan minyak mentah dan kemudian kita murnikan melalui beberapa proses lagi. Setelah itu kita dapatkan minyak goreng yang bisa dikonsumsi. Harapannya untuk 10 tahun ke depan kita bisa melihat semakin banyak produk di pasaran menggunakan insect oil sebagai bahan bakunya. Mudah-mudahan kita bisa menyelamatkan hutan di Indonesia dengan produk inovasi ini. Dan ini produk salah satu terakhir dari minyak ulat Jerman, dan ini mentega. Saya akan coba. Nggak ada bedanya kan? Nggak ada, enak sekali, creamy. Pasti orang kalau nggak dikasih tahu tidak tahu mereka makan ulat Jerman. Oke, silahkan dicoba ya setelah ini. Minyak dari ulat Jerman. Kelompok 1, jadi teman-teman nanti akan bahas mengenai minyak ulat Jerman sebagai solusi minyak goreng mahal. Kemudian yang kedua, ini mengenai kekerasan terhadap anak balita. Jadi ini ceritanya anak balita kecil. Ini ada yang tahu nggak beritanya tentang ini? Jadi anak kecil, bayi gitu ya, dia di kekerasan seksual oleh ayah tirinya. Jadi memang sampai berdarah dan akhirnya ya dimasukkan ke rumah sakit gitu. Nah ini oleh ayah tirinya dilecehkan begitu oleh ayah tirinya. Nah nanti teman-teman silakan bahas setuju atau tidak setuju mengenai hal tersebut. Ini kalau yang setuju agak susah ya. Setuju agak susah nih memberikan pendapatnya, tapi dicoba aja nggak apa-apa. 2 orang setuju, 3 orang tidak setuju nggak apa-apa. Oke, gitu dulu ya. Boleh gimana cara diskusi? Ini bisa di split nggak sih? Aku ya udah menyiapkan 2 breakout room Kak. Satu room 1 dan room 2. Mungkin teman-teman bisa langsung yang tadi grup 1 bisa langsung masuk ke dalam room 1, yang teman-teman grup 2 bisa langsung masuk ke dalam room 2. Berapa menit Kak di dalam breakout room? Breakout room-nya nggak usah lama-lama, 5 menit. 3 menit aja lah. 3 menit cukup nggak? 3 menit cukup nggak? Berapa nih kira-kira? 5 menit kali ya, Kak ya? Boleh. 5 menit ya. Nanti ketemu lagi 10.25 berarti ya. Ya. Breakout room-nya udah aku buka, teman-teman bisa langsung dipilih. Room 1 atau room 2-nya. Mungkin bisa dibantu dimasukin juga, Kak Rati, untuk yang belum gabung. Arya, Surau, Bayu, dan Okta ada di sini kah? Ada. Ayo. Jadi Arya grup berapa? 1 atau 2? 1. Arya 1. Oke. Arya aku assign ke room 1. Kemudian Surau dan Oktav kelompok 2. Oke. Gilang kelompok 1 ya? Gilang
Belum. Tadi Gilang Belum deh, kayaknya kelompok 2 belum aja. dua, baru 2 orang tuh. Kelompok 1 udah banyak. Gilang di ini. Iya. Oke. Halo Kak Mei. Satu semua tuh. Hah? Semua. Ini pindah, Iya. pindah ini dong. Siapa? Ini aja nih, pindahin bisa nggak sih? Siapa? Enggak ya? Enggak, Siapa bisa? berarti pindahin Bayu, Gilang sama Bayu Gilang pindahin sama Bayu. Oktav sama Surau. Oh, Surau ke ruang 2 juga. Oke. Ya. Oktav juga. Oktav masih di sini nih. Belum join dia. Oke. Oktav. Udah. Oktav belum. Belum. Kayaknya lagi nggak di tempat mungkin ya. Selamat datang Kak Maidina. Sehat Kak? Udah, tadi diskusi Sebi ya. Ya teh harus ada yang setuju gitu. Harus ada yang setuju ya Kanik ya? Harus ada yang setuju. Harus ada yang dituju. Harus ada yang setuju atas 2 kasus tadi. Oh, baiknya sih ya. Oke. Yang tadi kasus 2 bener, it's really hard to agree gitu tentang hal itu. Ya. Maaf, gimana Rati? Gimana? Enggak, berarti dua-duanya harus ada yang setuju gitu kan. Yang paling sulit itu yang tadi pertama, sulit setuju atas kasus 2 itu. Iya, emang itu paling sulit, nggak apa-apa. Jadi lebih enak kalau dikasih alasan gitu. Kenapa ngarang aja sih? Misalnya apakah anaknya itu ternyata nakal atau gimana. Pokoknya dibuat aja satu alasan supaya lebih mudah untuk setuju gitu. Udah pada masuk semua? Udah ya? Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 ini bahas mengenai minyak dari ulat Hongkong sebagai pengganti minyak mahal. Ayo, silakan kelompok 1, siapa yang akan memulai? Silakan kelompok 1. Jadi ada Puja ya. Kemudian Hakin. Izin menyampaikan pendapat. Oke, Mila. Oke, Mila, silakan. Setuju atau nggak setuju nih? Enggak deh. Nggak setuju, oke. Soalnya kalau misalnya kita lihat dari penggunaannya itu, minyak ulat ini sebenarnya bisa aja dijadiin alternatif buat minyak kelapa sebagai minyak goreng. Cuma kalau misalnya masyarakat melirik dari kandungan minyak ini, kan kalau misalnya minyak ulat sendiri tuh masuknya produk hewani, terus kayak nggak semua gitu, nggak secara general semua tuh bisa konsumsi minyak ulat ini gitu. Makanya khawatir kalau misalnya minyak ulat ini tuh nggak bisa diterima sama semua masyarakat gitu. Jadi sebenarnya keduanya tuh bisa tetap saling bisa tetap diproduksi gitu. Cuma jangan sampai ngegantiin fungsi dari keduanya gitu. Jadi berjalan masing-masing aja gitu. Nggak usah saling ngegantiin gitu. Menurut aku gitu. Terima kasih Kak. Oke, thank you Mila. Mungkin dari yang setuju nih, siapa yang setuju? Boleh izin berpendapat, Kak? Boleh. Arya boleh di on cam? Oh, ya. Maaf. Lagi di jalan. Oke. Kalau dari aku sih setuju ya, karena kan
kalau misalnya kita ngelihat dari segi lingkungannya, kalau misalnya produksi minyak kelapa sawit itu kan terlalu banyak memakan lahan, kayak dari segi lingkungannya kayak banyak kan penebangan lahan untuk pembangunan kelapa sawit. Nah sementara kalau untuk minyak ulat itu nggak terlalu tidak terlalu ikut mencemari lingkungan gitu. Terus kayaknya lebih efisien gitu, kayak ada alternatif lain selain kelapa sawit. Oke, thank you Arya. Cukup? Setuju. Oke, thank you Arya. Hati-hati di jalan. Lanjut, siapa nih yang nggak setuju lagi? Siapa? Keisha? Keisha kelompok berapa? Saya setuju, Kak. Setuju. Kenapa? Karena nggak cuma minyak goreng doang yang dihasilin dari ulat. Jadi mentega juga, menurut saya mentega juga dihasilkan dari ulat jerman juga. Jadi terus dari efek sampingnya juga itu tuh aman untuk dikonsumsi gitu. Oke. Nggak ada bedanya juga sama kelapa sawit. Oke. Terima kasih, Keisha. Iya, sama-sama. Terus, siapa lagi? Kak. Keisha masih SMP, Kak. Oh, wow. Keren. Udah ikutan ini dari kecil, boleh. Bagus banget. Oke. Selain Keisha, dua lagi, siapa tadi teh? Teman sekelompoknya siapa, Kei? Ada dia sama ini Puja deh kalau nggak salah. Dia sama Puja. Siapa? Ya, oke. Dia, coba dia. Saya, Kak. Saya setuju karena dari segi inovasinya ini kan juga inovasi baru, jadi bisa layak dicoba juga. Bahkan kandungan lemaknya juga tinggi, jadi nggak terlalu beda sama minyak goreng yang sawit. Jadi itu aja sih. Dan karena dianggap lebih ramah lingkungan juga, Kak. Oke. Lebih ramah lingkungan ya. Oke, siap. Terima kasih dia. Itu, Kak. Terakhir Puja. Ya Kak, siap menjawab. Kalau dari saya itu kurang setuju Kak. Ya, kenapa? Simpelnya sih. Sorry, on cam ya? Oh, oke Kak. Simpelnya sih kurang terjamin aja kesehatannya gitu. Itu aja Kak. Jadi saya kurang setuju. Tidak, oke. Tidak setuju karena belum terjamin itunya ya. Kesehatannya, oke. Sip, terima kasih teman-teman dari kelompok 1 yang sudah memberikan pendapatnya setuju dan tidak setuju terhadap case ulat Hongkong yang dijadikan minyak sebagai pengganti dari minyak goreng yang mahal. Ada setuju dan tidak setuju. Masing-masing dari teman-teman sudah mengemukakan pendapatnya. Namun memang di sini, ini boleh saya kasih feedback kan ya untuk perbaikan, boleh? Boleh ya. Harapannya setelah saya berikan feedback, cobain lagi sama teman-teman. Teman-teman harus improve di mana. Jadinya setelah ini teman-teman cobain lagi dengan beberapa masukan dari saya. Yang pertama untuk Mila. Mila di sini tadi waktu menyampaikan pendapat kan tidak setuju ya. Tidak setuju. Yang Mila sampaikan ini alasannya sudah bagus. Hanya saja untuk eye contact, Mila belum lihat ke depan nih. Jadinya kelihatannya kurang percaya diri. Masih baca ke bawah. Ya, cobain aja. Jadi tahu kan poin-poinnya apa, tapi cobain dengan cara ngelihat ke kamera.
gitu ya. Lihat ke kamera, terus senyum. Walaupun gak setuju, bukan berarti jadi sedih gitu ya. Tetap senyum aja supaya kelihatannya enak gitu kan di kamera, gitu ya. Jadi eye contact, jadi supaya kelihatan percaya diri, Mila bisa lihat ke depan sambil senyum, sambil diomongin mau ngomong setujunya ya tidak setujunya karena apa. Terus tadi yang bikin kelihatan kurang percaya diri juga waktu Mila tangannya itu sempat ke bibir gitu kayak gitu, lihat ke bawah gitu. Kayaknya nggak sadar sih, itu emang harus pelan-pelan, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan gitu ya. Terus kalau Arya tadi kebetulan lagi di jalan kurang maksimal juga, tapi kalau bisa eye contact juga, jadi karena pakai handphone ya, terus lagi di jalan jadinya agak susah gitu kan kameranya. Tapi kalau memang seharusnya Arya cobain di depan gitu kameranya, terus benar-benar ngeliat ke kamera supaya kelihatan. Terus Arya tuh menyampaikan pendapatnya masih banyak kata-kata kayak. Itu kayaknya juga nggak nyadar sih. Kayak orang yang sering ngomong itu tuh biasanya nggak nyadar juga. Nah, nggak apa-apa, bisa dikurangin sedikit demi sedikit. Gitu ya, Arya. Terima kasih, Kak. Nanti cobain lagi. Terus kalau Keisha nih paling muda berarti ya, anak SMP ya. Atau ada lagi selain Keisha? Juga anak SMP, Kak. Ada. Dia itu sama saya, Kak. Dia juga SMP? Sekolah. Iya, saya sama Keisha satu sekolah. Oh gitu, kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3, wow. Kalau saya kelas 8. Oh, lebih muda malahan. Keren, luar biasa. Oke, ajakin teman-temannya ikutan kelas-kelas kayak gini, soalnya emang perlu ya, sejak kecil. Nah, kalau Keisha nih udah pas banget kan, posisi kameranya tuh udah di depan gitu, di tengah. Terus eye contact dan juga mimik mukanya udah oke. Apalagi Keisha bilangnya setuju kan ya, tadi ya? Jadi memberikan kesan bahwa kamu memang setuju terhadap hal tersebut. Nah, itu bagus. Jadi senyum dan juga pada saat menyampaikan menggunakan eye contact juga bagus. Menunjukkan bahwa kamu percaya diri saat menyampaikan pendapat kamu, tapi kamu nanti tambahin lagi alasannya. Jadi alasannya tuh pendek banget gitu. Singkat padat jelas nggak apa-apa, cuma mungkin agak lebih ditambahin lah ya alasannya kenapa, supaya lebih enak gitu kan. Itu ya, Kay. Nah, untuk dia tadi sama, alasannya juga pendek ya, sedikit. Tapi apa yang disampaikan mengenai kontennya itu sudah bagus. Hanya saja waktu dia menyampaikan itu masih rolling eyes, jadi masih ngelihat ke atas gitu, kayaknya mikir gitu mau ngomong apa setelah ini. Nah, itu tuh bisa ditanggulangi dengan tadi ngelihatnya ke kamera aja. Kalaupun sekali-kali lupa bisa lihat ke bawah gitu, mau ngomong apa sih gitu. Supaya nggak rolling eyes ke atas, itu nanti kebiasaan waktu dia nggak di online, di offline juga akan begitu gitu soalnya. Ya. Kalau Puja, tadi kan nggak setuju katanya ya. Singkat, padat, dan jelas sih jawabannya. Tidak setuju karena belum terjamin kesehatannya. Oke. Nah, hanya saja tadi Puja belum mempraktekkan cara mengemukakan ketidaksetujuan. Jadi yang pertama diulas dulu aja si case-nya apa, baru setelah itu bilang. Saya rasa untuk si minyak yang digantikan dengan minyak ini tuh masih belum terjamin seperti apa kesehatan, kualitas dari kesehatannya. Jadi perlu untuk dipertimbangkan lagi gitu. Jadi itu kan akan lebih enak gitu loh, nggak langsung bilang nggak setuju gitu. Kenapanya juga enak nyampeinnya gitu ya, Puja ya. Masih ada nggak sih Pujanya? Nggak ada. Oh, baik, ada. Kak. Ada ya, oke. Gitu ya. Cobain lagi sekali lagi. Baru setelah itu kita pindah ke teman-teman yang kelompok 2. Mulai dari siapa ya?
Mau di tengah deh, dari yang paling muda, Ayo, Keisha. siapa nih? Dari yang paling muda, Keisha. Jangan aku dulu. Gak apa-apa dong. Ayo. Jadi aku baru ini nih. Jadi aku kira kan ada 2 kelompok. Nah, aku kira tuh dibagikan ada orangnya ada berapa tuh tadi. Nah, aku kira tuh kita cuman ngasih pendapat tentang yang minyak itu. Ternyata yang kedua juga dikasih pendapat. Enggak. Emang yang pertama aja. Yang pertama yang tadi, cuma tadi kan udah dapat masukan nih supaya lebih bagus. Oh, oke. Tapi jangan aku dulu. Oh ya udah deh, dia deh, kedua termuda. Gak apa-apa, ini namanya juga latihan. Saya masih bingung menyusun kata-katanya, Kak. Jadi mau lihat dulu yang lain? Ya bisa deh. Soalnya saya tuh setuju, tapi tuh saya tuh bingung mau nyusun kata-katanya gimana biar orang tuh tahu apa maksud saya gitu. Udah enak kok yang disampaikan, cuma waktu kamu nyampeinnya aja biar kelihatan, biar orang tuh ngerti yang kamu maksud apa. Kamu ngasih taunya tuh dengan cara percaya diri gitu, ngelihatnya ke kamera gitu loh. Yang kamu sampaikan udah bagus, gitu kok, ya. Oke. Yang lain dulu Sok. deh, Kak. Yang gimana? Yang lain dulu? Oh ya udah. Iya, yang lain dulu aja. Kayaknya udah siap nih, nggak apa-apa, cobain aja deh, dia dulu deh. Oke. Nah, cobain aja ya. Kalau saya sih tadi setuju kan, karena lebih efisien aja dan ini kan inovasi baru juga, jadi patut dicoba juga. Lagian kandungan lemaknya juga tinggi, jadi nggak menutup kemungkinan bisa lebih buruk daripada minyak sawit biasa, Kak. Oke. Oke, lebih berkurang ya rolling eyes-nya, jadi lebih percaya diri. Kamu tadi udah lebih percaya diri, cuma lebih latihan lagi aja cara menyampaikannya nanti ke depan ya. Oke, dia thank you. Silahkan. Sekarang coba Mila. Ya, jadi tadi aku nggak setuju karena emang kalau misalnya kita lihat dari fungsi minyak kuat ini sendiri, minyak kuat ini tuh yang bisa aja ngegantiin minyak goreng sebagai alternatif dari apa sih? Karena minyak goreng kelapa sawit kan banyak, tadi di video dijelasin kalau misalnya merusak alam gitu. Sebenarnya kalau misalnya dari situnya sih bisa aja, cuma kalau misalnya minyak ulat ini diposisikan sebagai pengganti dari minyak kelapa sawit sih menurut aku pribadi nggak bisa, karena memang kandungan di dalam minyak ulat ini sama kandungan di dalam minyak kelapa sawit itu beda, nggak bisa disamain gitu. Jadi mereka bisa tetap sama-sama diproduksi, cuma emang fungsinya tuh mereka jalan barengan gitu, cuma beda gitu, nggak bisa dipadukan gitu, nggak bisa disama-samain gitu. Oke. Thank you Mila. Nah, thank you. Nah, ini sekarang Mila kelihatan lebih percaya diri lagi dan juga kontennya lebih ngena gitu kan. Yang ingin Mila tekankan adalah tidak bisa menggantikan. Ini semuanya dua-duanya diproduksi aja, tapi nggak buat ngegantiin gitu kan ya. Oke, sip. Thank you Mila. Sekarang ke siapa tadi? Ke Puja. Saya, Kak. Iya. Tadi saya kurang setuju dikarenakan kurang bagi kesehatan. Jadi alasannya itu sebetulnya mengenai perspektif ya, pandangan setiap orang. Jadi ulat itu termasuk serangga. Serangga itu kan dari beberapa pandangan orang lain itu suatu hal yang lebih tepatnya menjijikan atau bagaimana gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi pandangan setiap orang itu berbeda. Ada yang menerima, ada yang kagak terima pandangan dia. Dan juga untuk alternatif pengganti kelapa sawit ya, minyak itu sebetulnya mah
kurang bisa Kak, kurang bisa diterima karena kelapa sawitnya belum punah. Jadi untuk sementara atau bisa lebih baik tidak untuk menjadi alternatif. Itu saja sih Kak. Terima kasih. Terima kasih Puja. Oke, sekarang lebih lengkap nih alasannya. Kenapa kok tidak belum tentu nih kesehatannya terjamin atau tidak. Nah, ternyata karena perspektif mengenai serangga dan sebagainya. Nah, itu orang juga kalau dengar ya iya ya, masa iya gitu kan digantiin sama minyak dari ulat semua gitu kan. Gitu. Nah, itu lebih ngena tuh Puja. Thank you. Tinggal nanti cara untuk menyampaikan pemilihan katanya bisa dilatih lagi gitu ya. Oke, sekarang ke Arya. Arya udah bisa on cam lagi kah? Kayaknya masih di jalan ya, susah ya. Ya udah nih, Keisha. Tadi baru rejoin lagi. Kayaknya masih rejoin lagi. Ya. Nanti Arya kalau udah bisa itu resign aja ya. Sekarang Keisha. Oke, kalau menurut saya yang tadi alasannya kan nggak cuma minyak goreng doang nih yang dijadiin bahan olahan dari ulat itu. Nah, mentega juga dihasilkan dari ulat tersebut dan itu semua tuh aman untuk dikonsumsi, dan nggak ada bedanya juga sama mentega dan kelapa sawit. Nah, ini juga untuk mengurangi pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit dengan menghadirkan alternatif bahan baku minyak goreng itu dari ulat tersebut gitu. Oke, Keisha, thank you. Ya. Jadi Keisha setuju karena memang bisa dihasilkan berbagai macam hasil olahan dari minyak ini gitu ya, nggak cuma si minyaknya aja gitu kan. Oke, kontennya udah oke. Tinggal kamu tambahin biar lebih kuat. Kenapa orang tuh harus setuju gitu? Kalau misalnya si minyak ini bisa dikonsumsi orang gitu. Kamu bisa tambahin informasi lain yang lebih menguatkan gitu. Contohnya apa coba? Bisa tambahin nggak? Menurut aku sih karena emang aman untuk dikonsumsi sih Kak. Aman untuk konsumsi ya? Ya, jadi meyakinin orang-orang juga kayak ini tuh sebenarnya tuh aman untuk dikonsumsi dan menurut aku cukup ditambahin kayak penelitian yang meyakinkan orang-orang untuk kayak ini tuh sebenarnya tuh aman untuk dikonsumsi gitu. Iya, betul. Iya, betul. Jadi ada baiknya ketika kita menyampaikan pendapat itu ditambahin data tuh lebih bagus gitu. Nah, hasil penelitiannya gimana, kayak gitu-gitu lah ya. Oke, sekarang sekali lagi untuk kelompok 2, ini udah mau jam 11 juga ternyata ya. Ayo, sekarang kita masuk ke kelompok 2 yang bahas mengenai kekerasan terhadap balita. Ini yang setuju siapa nih? Agak menarik nih soalnya. Yang setuju siapa? Sebia, oke. Agak susah ya Kak topik yang ini. Cobain yang setuju dulu biar diserang sama yang nggak setuju. Coba Sebia dulu ya. Menurut saya, perbuatan tersebut memang tidak bisa dibenarkan. Tetapi untuk menitipkan anak kepada ayah tiri, menurut saya kurang pas. Jadi lebih baik anak tersebut dititipkan atau diurus ke ibunya aja sama ibunya. Ataupun menurut saya lebih baik diurus sama perempuan yang walaupun anak tersebut nakal lebih mengedepankan perasaan. Sekian teh. Terima kasih. Ya, thank you, Sebia. Oke. Dia sendiri kayak, aduh masa ya dibenarkan gitu ya. Tapi nyari-nyari alasan boleh-boleh. Oke. Thank you, Sebia. Good job. Langsung ke siapa lagi nih? Hakin ya? Hakin, boleh deh, Hakin. Izin menjawab, kalau saya sih tidak setuju. Karena itu termasuk perbuatan kekerasan yang dimana jika tindakan yang dilakukan maka akan meninggalkan dampak buruk juga bagi si anak tersebut, bisa mentalnya juga bisa terganggu gitu. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Oke, thank you Hakin. Tapi boleh nggak ditambahin, ditanggepin dulu tuh Sebia katanya jangan dititipin sama ayah tiri. Coba
Gimana? Tolong ditanggepin dong. Untuk yang jangan dititipin ke ayah tiri itu, bagaimana jika si ibu tersebut sedang sibuk gitu kan? Jadi si anak tersebut itu dititipkan ke ayah tirinya karena si ibu tersebut tidak bisa mengurusnya sendiri atau lagi sedang ada kesibukan atau sedang bekerja. Jadi menurut saya itu suatu hal yang wajar-wajar aja gitu, menitipkan anak kepada ayah tiri ketika sang ibu sedang sibuk dalam pekerjaannya atau sibuk dengan urusannya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Hakin. Oke, thank you. Sekarang Surau. Silakan sambil ditanggepin juga tuh Sebianya, Hakinnya gitu. Aku nggak setuju. Boleh di on cam, Punta? Nggak bisa, Kak. Oh gitu. Oke. Aku nggak setuju kalau yang kekerasan terhadap anak itu, terus nggak ada pembenaran juga buat setuju buat sama kegiatan itu gitu, sama perlakuan itu. Jadi menurut aku ini sih secara otomatis memang harusnya nggak setuju gitu. Kenapa tidak setujunya? Mungkin boleh dijelaskan lebih detail gitu, karena bisa diulas nih case-nya seperti apa, baru kamu sampaikan ketidaksetujuan kamu kenapa, coba. Itu kan kekerasan terhadap anak gitu ya, menangani anaknya dengan cara dipukul sampai bonyok, dan itu balita. Itu benar-benar nggak bisa dilakukan gitu. Bukan sama orang bukan sama anak-anak aja, sebenarnya kekerasan itu kan nggak bisa dilakukan sama siapa aja. Apalagi itu yang melakukan orang dewasa ke anak bayi yang nggak sebanding gitu. Emang nggak ada pembenarannya buat mendukung hal itu, mau cari istilah apapun itu memang harus tidak didukung gitu, Kak. Nggak rasional aja gitu. Justru orang dewasanya yang perlu diperkarakan. Kita perlu cek juga orang dewasanya kenapa begitu gitu. Apapun itu, ngeselinnya bayi-bayi itu nggak mungkin dan nggak benar untuk diperlakukan seperti itu. Gitu menurut saya, Kak. Oke, thank you, Surau. Sip. Selanjutnya, Bayu. Nggak ada di tempat. Bayu nggak ada kali ya, oke. Terakhir siapa berarti yang belum? Udah ya? Udah. Cuma bertiga tadi teman-teman di room. Kayaknya udah ya. Oh, cuma bertiga. Oh gitu ya, udah. Oke, kalau gitu saya coba review ya. Untuk Sebia, tadi kamu bagus mengulas dulu apa yang terjadi. Jadi itu penting supaya kita tuh nggak yang tiba-tiba setuju atau tidak setuju, tapi diulas dulu itu bagus. Diulas dulu case-nya apa, baru kamu menyampaikan tujuan kamu apa, setuju atau tidak setujunya. Nah, cuma kamu berapa kali rolling eyes? Beberapa kali doang sih, nanti ini aja dilatih lagi aja. Gitu, nggak apa-apa, masih wajar. Dan kamu kontennya yang disampaikan juga bagus, ketidaksetujuan kamu disampaikan dengan bagus menurutku. Oke, selanjutnya Hakin udah bagus nih dari mulai pakaian, kemudian juga posisi kameranya itu udah bagus, gesturnya juga ketika kamu menyampaikan pendapat kamu sudah bagus. 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 Terus sering latihan aja ya, supaya nanti pada saat tiba-tiba ditanya, kamu bisa langsung jawab gitu. Kamu nggak terlalu banyak berpikir yang gimana, tapi udah bagus. Nah, terus untuk Surau, kan karena tidak on cam, jadi aku tidak bisa menilai gesture dan sebagainya ya, aku cuma bisa menilai dari suara aja. Nah, kalau dari suara, Surau ini awal-awal emosi nih, nggak bisa nih dibenarkan. Emosi gitu ya. Memang ini case bikin emosi gitu ya, kita nggak bisa mentoleransi orang-orang yang seperti ini. Tapi untuk bagian diskusi ada baiknya kita juga bisa mengontrol emosi supaya tidak panas gitu emosi. Jadi ketika diskusi masih berjalan dengan sehat gitu ya, kalau nggak emosi, dan disampaikan
lebih jelas apa sih, kenapa sih kamu tidak setuju, kenapa sih kamu setuju, dan nggak apa-apa dong orang setuju, itu kan pendapat orang, hanya saja tinggal kita jawab aja dengan cara kita gitu. Kita jawab aja, bukankah walaupun misalnya kamu mau jawab Sebia, itu kan tidak, karena Sebia itu bilang karena dititipkan kepada orang tuanya, kepada ayah tirinya, itu nggak bisa dong harusnya, itu dia harusnya diasuh oleh ibunya sendiri gitu. Kamu bisa jawab itu, konten itu yang kamu jawab gitu. Kamu bilang kalau iya memang itu tidak bisa dibenarkan untuk menitipkan kepada ayah tirinya, tapi bukan berarti kita juga membenarkan perilakunya gitu. Kamu bisa jawab itu gitu. Ya. Sip deh kalau gitu, mau dicoba sekali lagi atau cukup? Gimana, Cukup kali ya? teman-teman? Cukup kali ya, karena tadi overall teman-teman udah oke, karena tadi juga saya langsung kasih masukan, terus teman-teman langsung perbaiki dan langsung tambahin gitu kan ya, jadi udah cukup. Karena juga udah 10.55, sebenarnya masih ada 2 praktek lagi, cuma karena waktu membatasi, mungkin cukup dulu. Kalau misalnya teman-teman emang perlu untuk diskusi secara langsung, teman-teman bisa ikutan komunitas dari biarbisa.id, itu di Telegram bisa kok, misalnya teman-teman pengen punya teman buat praktek gitu ya, ikutan aja, supaya bisa nanya-nanya di sana gitu. Gitu aja sih, kalau dari aku. Mohon maaf kalau misalnya terdapat kekurangan dalam penyampaian informasi dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi rekan selaras atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan peserta yang lebih banyak. Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan, saya kembalikan ke Lintang. Thank you. Terima kasih banyak Kak Niki, Okta Fauzia atas penyampaian materinya, dan juga tadi ada sesi praktek, kemudian ada sesi tanya jawab tadi yang sudah mungkin bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang tadi berkeluh kesah selama ini, mungkin ketika bercerita mendapatkan feedback yang kurang baik, atau mungkin mereka masih kurang percaya diri untuk memberikan feedback ketika temannya bercerita dan lain-lain. Oke, nah untuk itu aku ingin menyampaikan kesimpulan dulu ya Kak terkait pertemuan kita hari ini. Jadi yang pertama adalah mari ciptakan active listening gitu. Kita mulai coba nih saat mendengarkan jangan memotong pembicaraan, kemudian bisa berbicara setelah lawan bicara selesai menyampaikan pendapatnya. Kita juga bisa mencatat dan juga memparafrase apa yang sudah kita dapatkan ketika proses pembicaraan tersebut. Lalu untuk teknik bertanya dan berpendapatnya, kita bisa menerapkan tadi active listening, kemudian mencatat poin penting, dan kita bisa menentukan posisi kita apakah kita setuju atau tidak setuju. Lalu kita bisa membuat atau menentukan kata pertama apa nih yang akan kita ucapkan. Lalu ketika kita ingin berbicara supaya lebih pede gitu, bisa menggunakan pakaian yang terbaik ketika kita tampil di depan atau ketika harus berbicara, dan juga perbanyak latihan gitu ya Kak ya. Dan tadi dari sesi tanya jawab, jadi ketika berbicara kita harus melihat juga, bukan berbicara aja, tapi ketika bercerita misalnya kita harus melihat kondisi lawan bicara kita juga harus lihat kondisi kita, apakah kita bisa menjadi pendengar yang baik atau kita bisa bercerita dengan baik di tengah kondisi kita yang lagi sibuk atau lagi crowded gitu kan. Nah, kita juga harus lihat dulu situasi dan juga berusaha menjadi pendengar yang baik. Kita bisa menolak atau menerima dengan cara yang baik juga. Lalu dari sesi praktek tadi, kita harus bisa menyampaikan pendapat dengan cara-cara yang baik juga, walaupun tadi ada yang setuju atau tidak setuju dalam menghadapi permasalahan yang cukup berat, mungkin sekalipun ya, kita harus menunjukkan bahasa yang baik dengan gestur tubuh yang baik juga, atau bahasa tubuh yang baik, atau body language yang baik, seperti itu. Nah, oke teman-teman, jangan lupa untuk mengisi presensi. Dan kita ada door prize ya Kak. Ada door prize nih untuk teman-teman peserta. Mungkin di sini kita pilih dari teman-teman yang aktif ya Kak, yang paling aktif hari ini. Aduh, agak susah nih aku milihnya karena semuanya di sini sangat-sangat
luar biasa gitu, tertarik ya kan Niki ya. Hari ini gimana nih Kak? Luar biasa pesertanya. Mungkin dari Kak Niki bisa mengusulkan satu nama yang bisa PC ke aku Kak, bisa dari ke aku satu nama atau dari Kak Ratih juga boleh. Nah, door prize-nya nanti akan dikirim langsung ke alamat teman-teman ya. Makanya nanti di presensi ya Kak. Iya. Ada alamat, jadi jangan sampai salah, nanti takut nyasar ke rumah tetangganya atau gimana gitu ya. Silahkan, kita tunggu siapa nih kira-kira yang dapat door prize. Mangga kan ini mau ditentukan, nanti insya Allah di PC untuk alamat lengkapnya gitu. Door prize-nya adalah notebooknya rekan Selaras. Ya, notebook bukan laptop ya Kak, tapi buku catatannya punya rekan Selaras, emang desain rekan Selaras gitu. Ya, merchandise lah ya. Merchandise. Agak bingung ya, soalnya pada keren-keren ada antusias gitu. Iya, walaupun sedikit tapi berisi gitu ya Kak ya, alhamdulillah. Udah coba PC deh, mudah-mudahan gak salah ya. Ya, coba. Lalu teman-teman jangan lupa sudah masuk 2 sih tentang presensi dan feedback. We really need that untuk improvement. Jadi jangan lupa ya. Dan juga nanti insya Allah sertifikatnya dapat dari presensi. Oke. Masih kebingungan ya aku juga. Oke, jadi untuk pemenang door prize kita hari ini adalah selamat untuk Mila. Yeay. Selamat untuk teman-teman juga yang sudah berpartisipasi aktif. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih juga kesempatannya. Kak Niki telah mengisi acara Temu Rekan 4 hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman rekan Selaras, donatur yang sudah hadir. Di sini juga ada Kak Mei ya dari rekan Selaras dan yang lainnya, ada Kak Vivi. Dan aku selaku moderator dan MC hari ini mengucapkan terima kasih juga telah teman-teman sudah bisa hadir, dan aku mengucapkan mohon maaf kalau misalnya banyak kata-kata yang salah atau kesalahan baik dari acara maupun yang lainnya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Foto dulu Kak. Iya. Betul. Nah, setelah ini, sebelum kita keluar, silahkan diaktifkan kameranya. Kita mau foto bareng. Nggak apa-apa, belum mandi juga. Iya. Foto dulu. Oke. Silahkan, mungkin Puja, Surau, Arya bisa menyalakan kamera. Kak Mei juga. Ya. Kak Mei, ada Sevia, Kak Mei. Mau say hi dulu, Sevia. Puja, Arya, Surau. Coba pakai virtual. Oke, kita foto dulu nih. Oke. Tapi jelek deh. Oke nih Kak Lintang, segini yang bisa on kamera. Segini ya, oke. Karena cuma satu layar aja, jadi kita ini ya. Oke, silahkan. Oh, ada yang sambil belanja, silahkan Kak. Gak apa-apa. Oke, teman-teman siap ya? Hitungan ketiga, kita ambil foto. Ya, udah siap? 1, 2, 3. Akhirnya berhasil. Lagi. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Banyak ya. Oh, lagi. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya, atas perhatiannya. Gabung lagi nanti ya kalau ada kegiatan rekan Selaras ya. Semangat belajarnya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Terima kasih Kak Niki. Terima kasih banyak Kak Niki. Aku tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam. Jangan lupa presensinya ya. Iya, presensi feedback jangan lupa. Ketutup 1, 2, 3. Dadah. Dadah.